Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita bertemu kembali dalam acara share time kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan. Dengan sukacita kami kembali bersama-sama bertemu. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bisa bangun pagi dengan sehat. Karena itu Tuhan, berfirman-Lah, penuhilah kami, isilah kami dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pagi ini terambil dari Yosua pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Tema kita pagi ini, untung mengikut Yesus. Ada satu lagu yang lazim kita sering nyanyikan dan dinyanyikan oleh banyak orang Kristen. Mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar. Bapak Ibu, namun yang kenyataannya dalam kehidupan, begitu banyak orang Kristen yang ingkar. Mengapa? Oleh karena tidak pernah mengalami, menikmati, mengerti untung mengikut Yesus. Padahal jelas dikatakan tadi di ayat yang ke-7, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di dalam bahasa Batak dikatakan, asa marmulia ho manang dopak dia mengalaka. Marmulia maksudnya di sini adalah menyangkut nama baik. Kemanapun kita pergi, kita memiliki nama baik. Orang menghargai, kita dihargai oleh orang lain. Ayat yang ke-8, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dari kedua nats ini, kita melihat ada 3 hal yang kita dapatkan dalam mengikut Yesus. Yaitu yang pertama, keberhasilan. Mengikut Yesus, kita itu berarti kita berhasil keluar dari hawa nafsu kedagingan, keluar dari dosa, keluar dari DNA dosa, masuk kepada DNA Yesus, masuk kepada kerinduan, keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dan itu bukan karena usaha kita. Itu bukan usaha manusia. Itu pemberian Allah. Itu kasih karunia Allah. Itu anugerah Allah. Allah yang melakukannya. Yesus yang melakukannya di atas kayu salib. Yang berkata lunas. Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dan 1 Korintus 7. Ayat yang ke-23. Mengikut Yesus kita menikmati keberhasilan. Yang kedua, mengikut Yesus kita menikmati keberuntungan. Apa keberuntungan kita? Kita memperoleh hidup kekal. Kita masuk surga. Ada kepastian masuk surga, tidak ragu-ragu. Pasti masuk surga. 1 Yohanes 5 ayat 13. Yohanes 10 ayat 28. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya Daud berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-23, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Dalam situasi COVID yang berkepanjangan ini, jikalau
atas seizin Tuhan kita harus sakit. Firman berkatakan, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena udah pasti masuk surga. Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Kematian itu keuntungan. Karena apa? Ketemu Yesus. Dan sekarang kalaupun harus hidup, itu adalah hidup untuk memberitakan Injil. Ayat 24 dikatakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Karena kamu itu apa? Karena untuk memberitakan Injil kepada kamu yang belum percaya Yesus. Mengikut Yesus, menikmati keberuntungan, memperoleh hidup selama-lamanya. Yang ketiga, mengikut Yesus menikmati kemuliaan, nama baik. Kenapa? Karena kita sudah menjadi ahli warisnya Allah. Kita bisa baca Efesus 3 ayat 6. Maka kita sebagai ahli waris, kita menikmati kebaikan Allah. Kita bisa baca itu di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10b. Bapak Ibu, saya akan mengambil contoh di dalam Keluaran pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Ada dua bidan namanya Sifra dan Pua yang jarang kita dengar nama itu. Sifra dan Pua adalah bidan-bidan orang Mesir. Dia diperintahkan oleh Raja Mesir untuk membunuh bayi-bayi Ibrani laki-laki yang baru lahir. Tetapi Sifra dan Pua tidak melakukannya. Meskipun harus risiko. Ayat 17 Keluaran 1. Tetapi bidan itu takut akan Allah. Tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Membiarkan bayi-bayi itu hidup. Mereka berani mengambil risiko. Mereka melakukan. Apa yang mereka dapat? Ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Ayat 21, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Bapak Ibu, bidan-bidan ini orang Mesir, tetapi mereka percaya kepada Allah, orang Ibrani, sehingga mereka lebih taat kepada Allah, orang Ibrani, daripada mentaati Raja Mesir. Akhirnya mereka menikmati kebaikan. Mereka berhasil. Apa keberhasilnya? Mereka berhasil melahirkan Musa yang akan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Apa keberuntungan? Mereka beruntung. Ada penafsir berkata bahwa mereka menikah dengan orang Ibrani. Mereka menikah, berumah tangga, melahirkan anak, menikmati kebaikan Allah, dan berhasil. Biarlah kita mengikut Yesus, supaya kita menikmati keberhasilan, keberuntungan, dan nama baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap mengikut Yesus. Keputusanku, ku tak ingkar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.